Saya suka tuh matematik karena ini dia tuh bukan lebih ke ngapal tapi mahamin. Terus kayak nanti apalagi kalau soal-soal olim itu kita tuh kayak mikir oh ini gimana cara kita nyelesainnya gitu. Kayak emang nggak tahu sih, kadang kayak waktu belajar nggak bisa tapi waktu ngerjain tiba-tiba tuh kayak apa sih, mentalnya tiba-tiba semangat banget gitu ngerjain. Itu. Waktu Asian emas dia perunggu, saya perak tapi pas waktu internasional perak gitu. Jadi kayak loh kok bisa gitu. Maksudnya saya waktu ngerjain kayak udah pasrah aja nih, ini kayak dapat medal aja udah alhamdulillah gitu. Takut sekolah di luar negeri jadi kayak udah. Ya. Oke, selamat sore rekan-rekan GD Kreatif. Hari ini dari Uncle House kita lagi mau ngobrol sama mahasiswa UI yang masuk melalui jalur prestasi nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau gimana caranya masuk jalur prestasi. Jadi buat pembelajaran semua rekan-rekan GD Kreatif, anaknya, sepupunya, siapanya yang mau masuk jalur-jalur itu, jadi nanti kita bisa diceritain ya. Sama beliau juga dari kecil nih berprestasi juga nih, lomba matematik yang saya sendiri ya pelajaran yang paling saya benci lah, matematik itu. Aduh, kalau bisa nggak ada matematik, nggak usah ada matematik gitu. Walaupun saya sendiri akuntansi sih tetap pakai matematik, tapi ya sedikit aja. Jadi kita mulai aja, nanti kita kenalan sama beliau. Gimana? Namanya siapa Mas? Salaman dulu dong. Oh iya. Sehat nggak? Sehat nggak? Sehat. Namanya siapa? Perkenalan diri. Nggak usah kaku. Mufli. Hah? Mufli. Mufli nama panggilan? Iya Mufli. Mufli. Nama lengkap Mufli Noval Maksi. Nama panggilannya? Iya Mufli. Apa? Mufli. Mufli. Apa Noval? Enggak. Oh Mufli. Soalnya dulu Noval tapi waktu SD banyak yang namanya Noval jadinya Mufli. Oh, di kampus sekarang namanya siapa? Tetap Mufli, dari SD udah Mufli terus. Oke, namanya Mufli. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, kenapa suka matematik? Di antara jutaan orang mungkin nggak suka sama matematik. Kayaknya sih emang suka aja sih. Kan kayak ya tiap orang beda-beda ya. Kadang kayak orang lain suka apa, saya nggak suka gitu kan. Terus saya suka matematik, mereka juga nggak suka. Jadi kayak ya masing-masing lah. Kadang kayak mau kalau nggak suka matematik juga dipaksain kan susah juga gitu. Tapi kayak ya kayak gimana, kayak saya juga kayak olahraga, seni itu nggak suka banget gitu. Ada juga orang yang suka banget gitu kan. Orang saya kayak diajak main bola aja malas gitu kan, ya gitu-gitulah. Jadi kayak kalau suka ya emang suka aja gitu. Ya enggak, maksudnya gini loh kan, ada orang sukanya tuh kan detail gitu. Saya suka matematik karena kalau ada pertanyaan yang sulit dijawab itu, iya. enggak sukanya tuh karena apa? Saya suka minum kopi karena apa? Karena kopinya ini teksturnya enak gitu kan. Matematik tuh disukanya karena pokoknya gua nggak ketemu nih jawabannya nih, gua harus ketemu apa karena apa gitu sebenarnya. Ah iya sih, jadi baru keinget. Jadi kayak matematik tuh biasanya kalau di sekolah kan kayak ngapal doang gitu ya. Makanya orang jadi malas mungkin ya, kayak ini juga nggak dipakai juga buat apa, ntar lupa lagi gitu. Jadi saya sebenarnya kalau matematik yang materi di sekolah kadang emang nggak suka juga sih, guru ngajarnya ngapal gitu ya. Kalau yang saya suka tuh matematik karena ini dia tuh bukan lebih ke ngapal tapi mahamin. Terus kayak nanti apalagi kalau soal-soal olim itu kita tuh kayak mikir oh ini gimana cara kita nyelesainnya gitu. Jadi kita sebenarnya kita udah tahu materinya tapi kita mesti pinter-pinter pakai yang mana gitu. Istilahnya kayak rumus yang mana dipakai gitu buat nyelesain. Kan kalau di sekolah kayak udah saklek, kalau ini pakai ini gitu. Kalau olim lebih kayak harus lebih mikir lah buat nyarinya gitu. Merubah paradigmanya gimana? Saya sih dulu ya kalau bisa cepet, cara cepet, jangan kayak gitu. Soalnya kan gitu. Soalnya kan gini loh, kadang-kadang bimbingan belajar aja sekarang smart. Caranya tuh yang cepat gitu. Berarti kan kalau itu kan nggak menghafal, paradigmanya dirubah dari mengerjakan sesuatu yang mudah tapi dicari core-nya supaya walaupun dirubah-rubah bisa mengerjakan kan gitu. Iya gitu. Oke. Dulu sempat ikut olimpiade. Iya. Oh, itu gimana caranya lulus seleksinya dan lain-lain? Ya kalau dulu
Soalnya kan awalnya juga nggak langsung ini juga kan, nggak langsung tiba-tiba lolos juga gitu kan. Dari awal ceritanya Iya. dari SD, SMP, dari lahir juga nggak apa-apa. Baru pas SD sih. Iya dari SD, SMP ceritain dong sampai bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, UI, jurusannya apa, gimana? Awalnya mungkin ini sih, dulu tuh masih zaman-zaman baru masuk SD yang nggak tahu lah, kayak sekolah ranking tengah-tengah doang, biasa aja gitu kan. Tapi waktu iseng-iseng aja ikut lomba matematik, terus kayak, oh ternyata juara 9 gitu, nggak juara 3, juara 9 doang. Cuman kayak, oh kayaknya asik gitu kan. Bagi kan kalau sekarang sih kalau menang kadang kayak udah ya udahlah, kayak kalah ya udah, menang ya udah. Tapi kalau zaman dulu tuh kayaknya waktu masih kecil tuh kayak menang tuh seneng banget gitu kan. Kayak kalah sedih banget gitu. Jadi waktu dulu tuh kayak udah baru juara 9 aja kayak udah seneng banget gitu kayaknya. Terus ya udah jadi ya udah belajar lagi terus kayak waktu ya pokoknya ada les juga lah di sekolah tuh, ada namanya KPM, dia kayak saya juga bingung kenapa bisa gitu sih. Pokoknya dia kayak ada ngirim gurunya ngajar di ekskul matematik sekolah gitu. Itu SD, SMP? SD. Oh dari SD, oh Terus kayak dari ada lombanya, KPM ngadain lomba, terus menang, terus kayak ditawarin mau masuk. Ada namanya kelas khusus, jadi kalau yang kelas reguler itu kayak gurunya datang ke sekolah atau kemana. Kalau yang kelas khusus tuh dikumpulin di Bogor gitu, di pusatnya. Materinya juga lebih susah gitu. Terus dari situ kayaknya utamanya itu sih, kayaknya waktu SD yang bisa lulus OSN. Sama alhamdulillahnya kalau di Jakarta tuh tiap jenjang itu ada pembinaannya, kayak lolos kecamatan pembinaan lagi, lolos Jakarta Timur pembinaan lagi, lolos DKI pembinaan lagi. Jadi ya kayak ya banyak dari situ sih kayaknya. Oh ya, saya tuh SMA tuh masuknya juga lewat medali gitu, medali waktu SMP. Ya, sebentar. Iya. Ceritanya satu-satu. Kan SD tadi menang juara apa aja nih? Ya kan Oh, iya. SD belum selesai tadi ceritanya kan, baru sampai KPM. Dari KPM kan akhirnya lolos peringkat 9 ya. Itu Indonesia berarti? Oh, kalau yang peringkat 9 tuh beda lomba sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi di SD itu peringkat berapa? Ini nasional berarti kan ceritanya? Iya, OSN. Oh, OSN itu apa ya? Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade Sains Nasional. Iya. Oh gitu. Untuk tingkat SD. Tingkat SD. SD juara ke Dapat perak sih, tapi peringkat 15. Jadi emasnya 5, perak 10, perunggu 15. Indonesia nih. Indonesia. Oke siap. Nah Satu itu provinsi ngirim 3 orang. satu provinsi ngirim 3 orang. Nah itu tahapan perlombaannya di sana apa aja? Yang tadi itu kecamatan, kota madya, provinsi, baru nasional. Terus nasional itu ya suruh duduk ngerjain soal aja. Gak ada apa-apa kalau matematik. Yang dinilai apanya sih sebenarnya? Kecepatan dalam menghitung jawabannya, apa-apanya sih sebenarnya? Kalau ASN tuh ya udah kayaknya lupa, kayaknya mungkin dikasih 2 jam, terus ada soal isian sama uraian. Ya udah dilihat nilainya yang paling gede siapa. Ya kayak ujian biasa aja. Tapi di rank nilainya. Yang kayak Jerome Pauline gitu ya? Mungkin kali ya. Nah terus SMP, SD juara 3 ya, perak ya. Juara 3 kan perak ya di ONS. OSN. Nah terus SMP nih. Di SMP nih mana nih? Untuk level begitu tes lagi ulang sama apa gimana untuk sampai nasional lagi? Sama. Tapi kalau SMP itu nggak ada kecamatan sih, emang langsung kota. Tapi tetap sama kayak gitu, kota, provinsi, nasional. Terus nanti kayak gitu lagi medalinya, 5 emas, 10 perak, 15 perunggu gitu. Hadiahnya apa yang di SD? Jadi dikasih uang saku, banyak lah pokoknya. Kalau zaman sekarang lebih banyak lagi deh, kayaknya ada lah. Misalnya kalau kayaknya OSN zaman sekarang juga ada kok, kelihatan hadiahnya berapa di YouTube-nya Puspresa semua tuh. Itu terus sampai level SMP nih juara lagi untuk nasional. Alhamdulillah ya, lagi perak lagi juga. Perak lagi. Satu tim berapa orang sih? Enggak tim, sendiri. Oh sendiri? Sendiri. OSN itu sendiri semua. Oh. Pinter ya, makanya apaan mas?
Nggak tahu. Masa makannya nggak tahu, makanya nasi. Latihannya terus menerus apa enggak nih? Males-malesan saya tuh. Bu, Iya. males-malesannya peringkat 3 ya. Tuh guys, denger guys. Ini Jadi cuma- hidup aja. Hidup males banget. Kebantu gara-gara ini pembinaan dari itu yang dari kecamatan dibina, kayak dari pemerintahnya nyariin guru buat ngajarin. Kalau nggak gitu kayaknya males belajar deh. Tapi soalnya sama aja apa enggak sih sebenarnya? Apanya? Dari tingkat ke tingkat tuh soalnya sama aja, apa karena dari kecil udah dibina kayak gitu, jadi pas ya udah sampai SMP ya paling itu aja, apa beda soalnya? Sebenarnya ya sama-sama matematik, cuman difficulty-nya naik terus aja. Makin susah aja gitu. Tapi ya tetap sama aja sebenarnya. Difficult yang paling susah untuk ukuran SMP itu dari babak penyisian atau langsung ke final atau gimana? Ya kayak penyisian paling gampang kan, maksudnya di kota paling gampang, terus provinsi ya udah susah, nasional udah susah gitu. Terus nanti juga sebenarnya abis medali itu ada internasional lagi, ya itu lebih susah lagi gitu. Oh, tapi internasional pernah? Pernah? Oh, pernah. Oke. Itu di level apa internasional? SMA? SD, SMP, SMA malah enggak. Oh, SMA malah enggak? SMA malah enggak. Oke. Nah, di SMP setelah tahapan itu nggak ada niat buat internasional tuh sekolah di luar negeri gitu. Takut sekolah di luar negeri jadi kayak udah. Tapi emang yang zaman SD SMP yang dapat emas emang banyak luar negeri. Nah, kan? Singapura gitu kan, NUS tuh udah kayaknya NUS udah langganan banget gitu orang Indo. Tapi jangan. Bagus kok, tetap ada di Indonesia. Tapi nggak apa-apa juga ke luar negeri tapi pulang lagi kan. Oh iya. Iya. Terus di SMP full yang ke internasional gimana ceritanya? Lomba ke internasional. Jadi yang emas sama perak tuh dimasukin lagi, ada pelatnas gitu. 15 orang diseleksi buat jadi 8 orang. Terus ya udah diseleksi. Seleksinya kayak sistemnya ini sih kayaknya 2 minggu deh. Jadi sambil diajarin tapi sambil ada tes juga. Jadi kan nggak langsung dikasih tes doang. Jadi biar ada ya skillnya. Ya kesian lah, kayak ada orang pinter masa tapi nggak cuma gara-gara nggak ngerti materi nggak lolos gitu. Dia diajarin dulu, baru dites. Nah, habis itu dites 8 besar yang lolos ini dibina lagi, baru. Diingat gitu. Apa tuh? Lomba kapan? Yang paling berkesan lombanya tuh selama kan puluhan kali lomba dong. Dari SD sampai SMP sampai level internasional nih. Yang SD juara berapa, yang SMP juara berapa sampai internasional. Yang internasional juara berapa nih? Internasional perak juga. Oh, perak juga. Oh, ya nggak apa-apa. Yang paling berkesan yang mana nih? Kalau waktu zaman SMP kayaknya paling berkesannya tuh yang internasional sih. Soalnya kan tadi kan yang medali di nasional diseleksi jadi 8 kan. Terus yang 8 ini ikut. Nah, ini tuh yang 8-8-nya yang tahun saya alhamdulillah dapat medali semua. Nah, cuman malah ada temen yang waktu Asian emas dia perunggu. Saya perak, tapi pas waktu internasional perak gitu. Jadi kayak, loh, kok bisa gitu. Maksudnya saya waktu ngerjain kayak udah pasrah aja nih. Ini kayak dapat medal aja udah alhamdulillah gitu. Stres nggak sih waktu lomba itu? Kayaknya stres sih, tapi gimana ya? Stres manajemennya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau saya sendiri sih, ya saya tinggal. Ya, maksudnya stres manajemen orang kan beda-beda. Ini kan seorang atlet ya, bukan atlet ya. Itu gimana sih mengatasi stresnya? Apa sebelum lomba ini stretching dulu atau gimana, atau dengerin musik kenceng-kenceng dulu atau gimana? Kayaknya sih Apa ya, baca Quran dulu, ya kan? Waduh. Supaya mengurangi stres tuh kan lawannya banyak loh. Ini nggak main-main loh, nasional, internasional. ya paling kan ya banyak doa dulu, tenangin diri dulu gitu sebelum lomba. Kalau waktu lomba kan soalnya emang susah, kayak ya udahlah kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayaknya gitu sih. Kayak jangan terlalu di ini banget. Apalagi waktu internasional kan kayak
ini udah ada teman-teman yang medali emas juga yang diharapin mah mereka gitu. Saya mah ya udah kalau dapet ya udah kalau enggak. Oh jadi mereka yang di itu dikumpul-kumpulin lagi gitu ya? Yang dari memang orang-orang yang kayak emasnya nih dari SD, SMP udah dikelola sama mungkin departemen pendidikan buat dikeker lah ibarat kata. Oh ini nanti ikut lomba lagi ya, ini nanti ikut lomba lagi ya. Apa tetap harus mengajukan Sama diri? aja kok, setara kok semua. Tetap harus mengajukan diri juga. Tetap harus dari awal lagi dari kota lagi. Nggak ada kayak, wah udah boleh nih tahun depan langsung masuk lagi gitu. Iya gitu, nggak kayak gitu. Enggak sih, tetap nih. Oh, capek dong. Cuman maksudnya kan tetap aja kayak waktu latihan, waktu belajar kan kelihatan kayak ini anak pintar banget gitu. Oh, Kayak ya, dibandingin saya kayak langsung nemu, saya kayak mikir lama gitu. tapi yakin tuh pada saat mengerjakan. Kayak emang nggak tahu sih. Kadang kayak waktu belajar nggak bisa, tapi waktu ngerjain tiba-tiba tuh kayak apa sih? Mentalnya tiba-tiba semangat banget gitu ngerjain. Itu stress release-nya gimana? Belum kejawab saya belum kejawab loh, karena kan mungkin ada iming-iming apa gitu kan, mungkin ada yang gue harus menang nih, kalau gue menang gue dapat hadiah apa, nggak tahu nih kan, misalnya hadiahnya apa gitu, wah gue harus menang nih, gue harus menang gitu. Tadinya nggak semangat nih, terus tiba-tiba jadi semangat gitu. Iya. Paling ya udah kalau motivasi kalau dapat medali seneng aja gitu. sesimpel itu ya. Iya, kayak nggak perlu. Saya nggak mikir kayak misalnya ini sampai nanti bisa keterima di univ mana gitu, di SMA mana gitu. Oh kalau SMA gitu sih. Kalau SMA ada mikir gitu sih. Tapi kalau SMP kayaknya ya udah yang penting dapat aja medali gitu. Nah, jadi total dari SD sampai SMP dapatnya perak semua. Iya. Sampai ke internasional perak semua. Iya, perak juga. Oh. SMA di mana dulu? SMA dulu di Bogor, namanya SMA Cahaya Rancamaya. Itu emang SMA yang lumayan fokus di Olim juga. Oh. Kayak waktu SMP saya kayak, jadi dulu tuh waktu kayaknya udah ada yang apa ya namanya scouting gitu ya. Kayak dari sekolahnya. Oh, kayak headhunter. Kalau scouting kayak ini. Headhunter. Iya, jadi kalau orang kerja ada yang headhunter, misalnya posisinya dia memang cocok, kita kirim di salah satu sosial media, LinkedIn misalnya gitu, nanti dia cari tuh HRD di situ. Berarti kalau yang sekolah yang tadi khusus melihat bibit-bibit yang buat ini. Iya, jadi waktu acara pengumuman OSN SMP itu, jadi waktu turun panggung tuh didatengin gitu loh nih. Gitu. Ada kayak gitunya. Nah terus selama di SMA, apa yang membeda dari SMA biasa? Itu pembinaan terus sih, dikasih ya pembinaan pokoknya udah diatur lah, kita nggak perlu bayar lagi. Biasanya kan kalau bayar apa nih? Nyari guru buat ngajar. Oh, kirain nggak bayar sekolah udah dibayarin juga, udah. Oh jadi sekolah juga nggak bayar nih? Iya, beasiswa hitungannya gitu. Oh jadi emang sama sekolah ya dah fokus aja gitu. Dari SD, SMP, SMA beasiswa? SMP beasiswanya nggak full sih. Sebagian kalau SD negeri emang kita tetap bayar deh, cuman emang nggak banyak kan bayar negeri. Nah balik lagi ke SMA. Nah di SMA nih ketemu teman-teman yang pernah ada di semua itu nggak? Yang tadi lomba? Iya itu orangnya sama terus. Jadi SD, SMP, SMA tuh orangnya sama. Paling nambah ada yang baru masuk pas SMP gitu. Tapi udah kenal kayak ya ini lagi emang gitu. Mereka ada di mana ya semua sekarang? Ya palingnya itu kalau yang udah jago-jago mah kuliah di luar negeri atau ya yang di UI juga ada. Masa jalur seleksi di kuliah berarti kan masuk ke UI nih. Nah itu ceritanya gimana nih sampai di UI nih? Jurusannya apa? Jadi kalau waktu itu dulu ya. Jadi saya itu dulu OSN tuh kelas 10. Waktu SMA itu tuh awalnya masih matematik dulu. Jadi SD, SMP, SMA tuh masih matematik. Cuman kayak udah ngerasa matematik ini makin naik makin susah. Awalnya waktu SD, SMP masih suka lah, tapi SMA udah makin nggak suka gitu, makin susah gitu. Terus kan SMA saya ini ya fokus pembinaan juga. Jadi pembinaan itu kan kayak ya dikumpulin lah pembinaan. Terus jadi ngelihat juga yang bidang lain, bidang komputer. Terus ngelihat kok kayaknya komputer lebih asik gitu.
Terus juga ada kakak kelas yang masuk UI ilmu komputer pakai jalur yang saya masuk juga, jalur medal Asian komputer. Jadi yang medal Asian komputer tuh langsung masuk gitu. Makanya saya jadi pindah komputer, alasannya gara-gara itu. Nah yaudah, yang motivasinya itu sih, makanya waktu kelas 11 saya udah olim komputer, udah nggak matematik lagi. Terus yaudah alhamdulillah medal, terus yaudah langsung masuk UI. Jadi udah nggak ada seleksi lagi. Hitungannya masuknya bareng sama anak SNM sih, tapi kayak beda jalur gitu. Di Fasilkom UI udah ada jalur sendiri buat yang jurusan ilmu. Jadi medali Asian komputer masuk jurusan ilmu komputer. Sama nggak sih SKS-nya sama teman-teman yang lain? Ini kan kuliahnya langsung jalur beasiswa, berarti kan apakah ada beban tersendiri beda sama yang kuliah biasa atau gimana nih? Sebenarnya kayaknya awal-awal ada ngerasa kayak gitu ya, kayak apa? Kayaknya tuh agak kerasa, terutama semester 1-2 itu anak-anak, kalau di Fasilkom bilang anak-anak Toki ya. Toki itu apa itu? Toki itu sebenarnya tim Olimpiade Komputer Indonesia. Itu tuh isinya sebenarnya itu kayak satu organisasi yang dibikin sama anak-anak pelatnas komputer. Nah, jadi kayak tiap yang anak OSN komputer masuk UI, masuk Fasilkom tuh dibilangnya anak Toki gitu. Nah, itu kayak dulu tuh kayaknya kesana kayak beda banget gitu. Tapi lama-lama sih sebenarnya sama aja sih. Kan materi kuliah kan juga beda sama materi olim, tetap aja susah gitu kan. Apa bedanya? Susahan olim apa susahan kuliah? Lebih ke susahnya beda aja sih kayaknya. Kayak emang materinya beda aja gitu. Kalau kuliah kan ada yang kayak bikin-bikin aplikasi gitu-gitu tuh nggak ada kalau di Asian komputer. Nah, tapi sekarang kalau ke olim sendiri udah nggak ya? Di olim komputer udah nggak ikut lagi sekarang? Olim komputer apa masih, ngajar? Apa ngajar? Olim komputer masih ikut? Masih, tapi kalau di kuliah itu namanya ICPC. CPC, ICPC. ICPC, Nah, itu tim sih. Jadi ngewakilin univ jadinya. Timnya bertiga gitu. Tapi levelnya hanya skala universitas sekarang. Nggak skala nasional lagi, nggak ketemu. Mewakilin universitas buat ke nasional, ke sama. internasional gitu. Sama. Ya. Udah berapa kali ikut lomba selama di UI? Kalau kayaknya justru malah kuliah sering sih dibandingin SMA. Kalau dulu SMA cuma fokus OSN gitu. Kayaknya kalau di kuliah jadi saya kan biasanya kurang info ya. Jadi tapi karena lombanya itu bertiga gitu, jadi teman saya tuh suka ngajak, mau ikut gak? Ayo ikut. Mau ikut gak? Ayo ikut. Terus juga alhamdulillah kan kalau di UI minimal di reimburse gitu kan. Jadi nggak perlu puyeng mikir ini gimana nih. Udah pergi jauh-jauh nggak menang. Emang lombanya di mana rata-rata? Kadang kayak pernah di ITB, di UGM, di Unbrau. Tapi ada itu juga ICPC, itu ada yang keluar negeri juga gitu. Yang dilombakan kalau nggak ada yang dilombakan apa? Kalau dulu kan tes matematik tuh. Kalau olimpiade komputer apa yang dilombakan? Kalau komputer itu kita kayak disuruh bikin program supaya program itu jalannya sama kayak yang dipengenin yang bikin soal, terus programnya bisa jalannya cepet gitu. Tapi sebenarnya isinya tuh juga matematik juga sih. Iya. Iya, isinya juga matematik juga. Nah, itu berapa lama tuh nyuruh ngerjain softwarenya itu? Misalnya saya mau butuh mindahin, saya punya pabrik, saya mau pabrik ini produksi gelas. Caranya produksi gelas ini harus dibuat sejam 3.000 biji. Caranya bagaimana? Itu berarti kan bikin software kayak gitu kan? Enggak. Bukan bikin aplikasi gitu, lebih ke kayak misalnya apa ya? Contoh simpelnya kayak misal dikasih simpelnya banget deh, misal dikasih 10 angka, jumlahin 10 angka ini, hasilnya berapa gitu. Simpel bangetnya kayak gitu deh misalnya soalnya. Jadi kayak inputnya tuh cuman angka-angka atau kayak string, outputnya angka atau string gitu, bukan kayak bikin aplikasi dijalanin di HP, di web gitu. Gitu ya. Soalnya juga waktunya cuma 5 jam. Kalau berarti dari nol ya? Iya. Nggak boleh. Jadi waktu mulai lomba tuh nggak boleh buka apa namanya ya, IDE. Buat ngodingnya tuh masih kosong gitu. Belum boleh nulis apa-apa.
Terus ya 5 jam itu kalau waktu SMA itu kan, kalau SMA sendiri 5 jam 3 soal. Itu juga nggak selesai semuanya, nggak mungkin. Kecuali udah kejagoan gitu. Kalau pas kuliah kayak mungkin 5 jam itu belasan soal lah, tapi ngerjainnya bertiga, ganti-gantian gitu. Wah, seru tuh guys. Gimana? Harapannya apa nih? Sekarang kan udah mau lulus kuliah nih. Harapannya apa nanti? Apa mau kerja di perusahaan pengeboran minyak di Dubai gitu? Jangan Indonesia sih kalau bisa. Saya sih berharapnya gitu, harapan saya. Jadi ntar saya bisa main ke Dubai mampir gitu. Harapannya apa ke depan? Harapannya yang paling deket dulu, tugas akhir bisa kelar. Itu mah pasti, pasti yang lebih jauh maksudnya. Ya kan itu dulu. Nah, habis lulus, yang penting dapat kerja dulu sih. Pengennya kerjanya tuh ini back-end developer. Oh, Jadi bikin software yang bagian back-endnya. Paling gitu sih. ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai dari juara SD, SMP, SMA, kuliah, pindah ke komputer nih kan. Apa mungkin ada motivasi singkat lah, apa yang bisa diomongin gitu. Ya paling kan kalau saya lombanya matematik aja. Kan nggak semua orang suka matematik ya. Ya paling ini aja sih ya, kejar passion masing-masing lah kayaknya. Dan nggak usah terlalu mikirin pendapat orang lain, kayak kalau mau ya udah mau aja gitu. Kayak karena kalau itu hal yang kita nikmatin gitu, kalau kita jalanin ya mau kalah mau menang sebenarnya tetap asik-asik aja gitu. Ya kayak saya kan lomba juga sering kalah juga gitu. Ya udah kayak kalah ya udahlah. Lagi kan kalau waktu kuliah kalah tim, ya udah kalah bareng, menang bareng gitu. Jadi kayak ya udahlah enjoy aja gitu. Nggak perlu dijadiin beban banget lah gitu kayaknya. Gitu. Oke, jadi guys, hari ini saya simpulkan ya, yang tadi dibilang Mukhlis Novar itu betul. Lakuin apa yang Anda suka. Anda sukanya musik ya musik, tapi tetap sekolah, jangan sekolahnya selesaiin, tapi tetap sukanya apa dilakuin, dijalanin, dan itu pasti menghasilkan ketekunan itu. Yang kedua, nggak usah mikir duit datang belakangan. Kalau prestasinya ada, karyanya ada, pasti duitnya nyusul gitu. Yang ketiga, tetap semangat. Jadi begitu aja dari saya. Selamat sore.